Berbekal cita mulia, bertekad membangun bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Muhammad Prakoso, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Pembacaan dua kalimat syahadat merupakan syarat mutlak untuk memeluk agama Islam. Belum sah Islamnya seseorang bila belum mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalimat syahadat termasuk rukun Islam pertama. Syahadat juga berarti pengakuan. Dua kalimat syahadat diucapkan jika seseorang akan memeluk agama Islam. Seseorang harus mengucapkan dua kalimat syahadat secara lisan. Selain itu, mengimami dari dalam hati dan mengamalkan dalam perbuatan. Setelah seseorang membaca dua kalimat syahadat, dia wajib melakukan rukun Islam lainnya, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji jika beliau mampu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang menjadi imam sedang yang lainnya menjadi makmum. Hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Sebagai ulama menyatakan hukum sholat berjamaah fardu kifayah. Untuk menjadi imam harus memenuhi syarat, antara lain mengetahui syarat dan rukun sholat, serta perkara yang membatalkan sholat, fasih membaca Al-Quran, paling tinggi ilmunya dibandingkan yang lain, berakal sehat, dan balik. Masbuk, yaitu orang yang mengikuti imam tetapi tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Keutamaan sholat berjamaah adalah menjalin silaturahmi antar sesama, mengajarkan hidup disiplin, mencintai dan menghargai, menjaga persatuan dan kesatuan, menahan dari kemauan sendiri, egois, dan patuh kepada pemimpinnya. Sikap kecintaan kepada sholat berjamaah dapat diwujudkan melalui perilaku sebagai berikut. Ketika masuk waktu sholat, segera menuju masjid dan mengumandangkan atau mendengarkan azan. Ketika mendengar azan, segera menuju masjid, mengajak teman-temannya untuk sholat berjamaah. Suka menjalin tali silaturahmi antar sesama di masjid. Senang mendatangi majelis-majelis taklim untuk menuntut ilmu agama. Tidak suka membeda-bedakan status sosial manusia karena ia berkeyakinan bahwa kedudukannya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersikap demokratis, taat kepada pemimpin selama tidak melakukan kesalahan, dan apabila pemimpin kita salah, maka kita wajib mengingatkan ke jalan yang benar, termasuk di dalam taat kepada kedua orang tua dan guru, menjaga persatuan kesatuan, dan menjunjung sikap demokratis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang selalu ditunggu oleh umat muslim yang ada di seluruh dunia setiap tahunnya, di mana bulan Ramadan semua umat muslim diwajibkan untuk berpuasa dengan cara menahan lapar, haus, dan menjaga hawa nafsu, dan menjaga diri dari hal-hal lainnya yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbitnya matahari di ufuk timur hingga tenggelamnya matahari di ufuk barat. Di setiap negara tentu berbeda lama waktu berpuasanya, tetapi alhamdulillah di Indonesia sendiri kurang lebih 12 jam selama 29 sampai 30 hari. Berpuasa pada bulan Ramadan termasuk dalam rukun Islam yang ketiga. Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran yang merupakan petunjuk dan pedoman hidup umat muslim.
dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Malam Lailatul Qadar hanya ada pada bulan Ramadan. Sungguh begitu istimewa bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan semua orang berbondong-bondong melakukan kebaikan agar mendapatkan banyak pahala, seperti memberi sedekah, membayar zakat, membaca Al-Quran, dan kebaikan lainnya. Sesungguhnya begitu banyak manfaat dari puasa, terutama untuk diri kita sendiri, yaitu mengistirahatkan sistem pencernaan selama 29 sampai 30 hari saja. Banyak bersyukur dan menyadari bahwa di luar sana begitu banyak orang yang mungkin merasakan kelaparan dan kehausan setiap harinya, namun kita hanya merasakan ini selama 29 sampai 30 hari saja. Banyak doa dan harapan setiap kali Ramadan tiba. Semoga bisa khatam Al-Quran lebih dulu dari yang lain. Semoga bisa buka puasa bersama dengan teman-teman, keluarga besar, dan orang-orang yang kita harapkan. Semoga keluarga masih lengkap. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anang Prasetyo. Saya di sini akan membacakan apa itu zakat. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim yang diberikan kepada golongan yang berhak menerima seperti fakir miskin dan semacamnya. Sesuai yang diterapkan oleh syariah, zakat termasuk rukun Islam yang keempat. Selain syahadat, sholat, puasa, haji merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang mampu. Dari sisi bahasa, zakat memiliki arti bersih, suci, berkat, subur, dan berkembang. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita memahami proses ibadah haji di Indonesia? Selama ini, Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk muslim yang sangat antusias melaksanakan ibadah haji. Ratusan ribu orang tiap tahun berangkat haji muslim Indonesia. 210.000 kuota haji muslim di Indonesia setiap tahunnya. Dengan data besar tersebut menunjukkan betapa gairah muslim negeri Indonesia untuk ziarah ke tanah suci. Sedemikian negeri, bahkan jutaan orang telah mendaftar ibadah haji dengan kuota masa tunggu hampir 15 tahun. Tentu ini data yang penting perlu dipahami sebagai muslim Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alhna. Kali ini saya akan menjelaskan iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian diakui dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan di dunia nyata. Adapun fungsi beriman kepada Allah antara lain menambah keyakinan karena kita tahu bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dan membuat kita masih hidup sampai sekarang. Jadi kita harus semakin yakin dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang muslim tentunya wajib mengetahui tentang hukum beriman kepada malaikat. Hal ini penting karena rukun iman bisa menjadi pedoman dalam meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah.
Sebagai umat muslim penting rasanya untuk mengetahui rukun iman setiap poin, dan rukun iman tersebut memiliki makna yang terkandung di dalamnya dan mana setiap makna bisa menjadi pedoman hidup bagi kehidupan manusia. Salah satu rukun iman yang wajib diimani oleh semua umat muslim adalah iman kepada malaikat. Mendengar kata malaikat sendiri mungkin memang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Namun jika diminta untuk mendeskripsikannya, mungkin tidak semua orang bisa menjabarkan apa itu malaikat. Pada dasarnya malaikat dan manusia memiliki satu kesamaan di mana keduanya sama-sama makhluk ciptaan Allah. Hanya saja terdapat perbedaan di mana malaikat diciptakan Allah dari cahaya, sedangkan manusia hanya diciptakan dari tanah. Allah adalah maha berkehendak. Segala hal yang menurut manusia tidak mungkin bisa menjadi mungkin, termasuk juga dengan malaikat yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Namun ketika Allah menghendaki seseorang mampu melihat malaikat, maka tidak ada yang mustahil. Beberapa manusia yang diberikan kepercayaan oleh Allah untuk mampu melihat malaikat adalah Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Beberapa contoh surat yang menyatakan perintah untuk iman kepada malaikat adalah 1. Quran Surat Al-Anbiya ayat 19 dan 20. Inti dari ayat ini adalah segala yang ada di langit dan bumi ini adalah milik Allah semata. Di sisi Allah terdapat malaikat-malaikat yang tidak pernah berhenti menyembah dan bertasbih kepadanya. 2. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Quran surat yang satu ini juga menjelaskan tentang malaikat di mana Allah memerintahkan pada setiap hambanya untuk beriman, untuk selalu menjalankan dan mematuhi segala perintahnya. Jika manusia ingkar terhadap apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, maka orang tersebut tergolong manusia yang sesat. Manusia memang diciptakan dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun satu hal yang pasti, sehebat dan baik apapun sifat seorang manusia, tetap saja manusia tersebut memiliki sifat dan sikap yang buruk di mata Allah. Misalnya saja seperti hawa nafsu, amarah, lapar, lupa, dan lain sebagainya. Namun hal ini tidak berlaku bagi malaikat. Allah menciptakan malaikat dari cahaya dan segala sifat dan keistimewaannya. Antara lain, malaikat selalu bertasbih kepada Allah. Malaikat selalu melaksanakan segala perintah Allah. Malaikat tidak pernah melakukan dosa. Malaikat tidak pernah memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah, oleh manusia, jin, dan setan seperti amarah, lapar, haus, tidur, dan maksiat. Malaikat selalu taat dan patuh kepada Allah. Malaikat memiliki rasa takut yang sangat besar kepada Allah. Malaikat dibekali kemampuan untuk berubah wujud dan memiliki kekuatan dan kecepatan layaknya kilat cahaya. Malaikat memiliki rasa malu. Kesimpulan bahwa kedudukan malaikat yang lebih tinggi dari makhluk ciptaan Allah lainnya memang wajar. Hal ini karena malaikat diciptakan untuk selalu taat dan patuh dan tidak memiliki sedikit pun niat, sifat, dan sikap untuk membantah perintah Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini akan menceritakan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Rukun iman ketiga adalah percaya kepada kitab-kitab Allah. Beriman di sini bermakna meyakini dan percaya bahwa Allah telah menurunkan wahyu kitab suci melalui malaikat Jibril kepada para rasul untuk disampaikan kepada umat yang berisi petunjuk dan pedoman hidup bagi hamba-hambanya. Jumlah kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah turunkan berjumlah 4 kitab. Kitab pertama yang Allah turunkan adalah kitab Taurat. Kitab ini diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa dalam bahasa Ibrani. Yang kedua adalah kitab Zabur.
Kitab ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam dalam bahasa Kibti. Kandungan kitab ini hanya mengenal berita tentang cerita zikir, doa, dan hikmah-hikmah. Yang ketiga adalah kitab Injil, diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam dalam bahasa Suryani. Kandungan utamanya mengajak umat manusia agar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran, kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Al-Quran memiliki isi kandungan hukum serta peraturan yang lengkap, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia untuk mencapai kemakmuran kehidupan dunia dan akhirat. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW dan kekal sampai hari kiamat. Demikian cerita voice note-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Muhammad Nafi Azza akan menjelaskan iman kepada Rasul Allah, artinya meyakini adanya manusia yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya. Seorang tidak dikatakan mukmin jika meragukan atau mengingkari adanya rasul-rasul Allah. Allah mengutus rasul-rasulnya untuk menyampaikan ajaran kepada seluruh umat manusia. Selain itu juga memberi berita gembira tentang adanya surga bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, juga memberikan berita duka tentang neraka bagi orang-orang yang durhaka. Dalam menjalankan tugasnya, para rasul dikaruniai kekuatan dan kesabaran yang luar biasa, bahkan seolah tidak mengenal lelah dan putus asa. Para rasul juga tidak mengharapkan upah atau bayaran dalam menyampaikan ajarannya kepada manusia. Hakam arsalna minan nabi fil awwalin, dan betapa banyak nabi-nabi yang telah kami utus kepada umat yang terdahulu. Az-Zukhruf ayat 6. Agama Islam tidak membedakan penyikapan terhadap rasul-rasul Allah. Semua adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Rasul-rasul Allah adalah orang-orang terpilih dari kaum laki-laki sesuai dengan kehendaknya. Jika diteliti dengan seksama, para nabi adalah orang yang memiliki kelebihan dibanding dengan yang lain pada zamannya. Jumlah nabi dan rasul menurut informasi sangat banyak, namun yang wajib diketahui sebagai disebut dalam Al-Quran adalah 25 nabi. Berikut adalah 25 nabi tersebut: Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Nabi yang mereka dari 25 nama nabi tersebut atau rasul utusan Allah di atas, terdapat 5 nabi atau rasul yang memiliki derajat tinggi yang disebut dengan ulul asmi. Ulul asmi yang berarti keagungan. Ada 5 nabi yang mendapat julukan ulul asmi adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.